Yang soal fatwa ya, Andra ya? Soal ini Fatwa adopsi, MUI ya. banyak yang pengen mengadopsi itu kan terkait Oh bukan nyambung fatwa tadi. MUI, yang fatwa MUI soal belanja. Oh iya, iya terkait dengan fatwa Boykot. MUI itu Ustadz ya, yang kemarin sudah terbit, sudah ini, kemudian kan ada sebagian yang memang karena semangat ya, kemudian mereka membuang justru produknya yang memang terindikasi terbukti mendukung. Mubazir dong, Iya, ada yang begitu. Ada juga yang kebingungan, dia ini warung, toko sudah nyetok banyak, nyetok bagaimana ini nih apa statusnya nih, Apa yang apakah harus masih dilakukan, ya? gitu, apa yang harus dilakukan gitu. Kemudian terkait dengan fatwa itu apakah memang boleh ditaati? Kemudian kalau tidak ditaati apakah berdosa? Nah ini Minta ini ya. ya mohon pencerahannya ya Ustadz Khalid. Jadi MUI itu kan Majelis Ulama Indonesia ya. Iya, Ustadz. Jadi kalau sudah dikatakan majelis itu berarti akan lebih daripada satu orang. Iya. Dan itu berkumpul dari sekian ormas, ada teman-teman dari NU, ada Muhammadiyah, ada Persis. Ya. Jadi mereka itu memang orang-orang yang pilihannya Indonesia lah ya. Yang akhirnya diamanahkan menjadi ulama-ulama jadi rujukan. Makanya tentang apa namanya penentuan Ramadan, Idul Fitri, mereka juga jadikan rujukan oleh apa Menteri Agama ya. Ya. Dan seterusnya lah umumnya fatwa-fatwa itu didengarkan. Saya sangat yakin tidak mungkin teman-teman di MUI ini mengeluarkan fatwa begitu saja. Ya. Itu dulu. Jadi kita jangan menyorotin kenapa MUI perintahkan boikot. Mereka pasti punya pertimbangan Ya, betul. Ya. dengan cukup banyak dari dalil. Ya paling tidak kita perlu fahami poin penting mungkin sebagai masyarakat Indonesia mungkin ataupun orang awam bukan sebagai ulamanya. Kalau pemboikotan itu bukan pengharaman. Kan gitu. Itu dulu. Jadi dia bukan pengharaman. Karena asal muamalah itu dengan ahli kitab Yahudi dan Nasrani boleh. Transaksi jual beli sama mereka. Nabi SAW pernah berutang dengan orang Yahudi, pernah menggadekan baju perang beliau gitu kan. Pernah Nabi SAW dikunjungi oleh orang Yahudi yang akhirnya masuk Islam yang Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu gitu kan. Pernah Nabi SAW ajak mereka berdialog. Pernah beliau kedatangan kelompok Nasrani dari Najran. Itu ada interaksi dengan mereka. Jadi sebenarnya tidak ada masalah. Selama produk itu 5 huruf halal, maka kita boleh konsumsi. Bahkan Nabi SAW pernah ditanya oleh seorang sahabat, ya Rasulullah kami berada di satu lokasi. Yang lokasi itu semuanya ahli kitab. Kami nggak tahu makanan ini, hewan ini disembelih dengan cara Islam atau tidak. Kata Nabi SAW, Samillah wa kul. Baca Bismillah makan. Selama hewan itu halal. Kita makan sapi, makan kelinci selama itu dari ahli kitab nggak ada masalah. Dan Allah sebutkan dalam surah Al-Maidah surah nomor 5 ayat 5 tentang masalah itu. Halal memakan makanan mereka atau sembelihan mereka, gitu kan. Selama memang hewan itu halal, tentu jangan yang haram kayak anjing, babi kan itu haram. Itu memang nggak boleh dari asalnya. Nah. Dalil itu bisa jadi kalau kita pergi ke luar negeri terus kita makan jualnya kambing ya kita nggak tahu yang jual ini bisa seperti itu ya. Walaupun saya sering sarankan jemaah, kalau ada yang bilang Ustaz saya mau ke luar negeri, negara itu minoritas Muslim. Saya bahas panduan saya karena pengalaman selama ini kalau ke Hong Kong, ke Taiwan, ke Korea berapa kali diundang gitu sama orang kita sana, yang kita carinya masjid. Ada masjid gak? Ada masjid. Pasti sebelah masjid ada restoran halal. Itu jauh lebih aman. Tapi kalau secara umum hukumnya boleh memakan sembelihan ahli kitab selama hewan yang diperbolehkan. Ya, sapi, syaratnya kambing, boleh ayam ya. dan seterusnya. Tinggal baca Bismillah makan, gitu kan. Nah seperti itu hukumnya. Jadi asalnya muamalah dengan mereka boleh. Nah pemboikotan ini bukan pengharaman. Cuma memang sekarang kita mau siapa sih orang Islam yang tidak greget melihat kejadian ini gitu? Betul. Kan gitu. Tidak usah kita bicara orang umumnya muslimin di sana. Bayangkan kalau yang sedang ditarik jilbabnya, yang sedang digebukin dengan senapan itu, atau yang sedang ini adalah istri kita, atau yang sedang luka yang digendong ke rumah sakit itu adalah anak kita. Bagaimana perasaannya gitu? Jadi memang karena ini sudah tercabit-cabit perasaan umat Islam sampai akhirnya keluarlah sekian juta umat Islam menunjukkan kepedulian terhadap Palestina, pemerintah mendukung semua ini. Itu kan yang membuat jadi kita nggak tahu mau buat apa nih. Perang ke sana juga nggak mungkin, kita butuh izin dari pemimpin kita. Kalau presiden mengatakan silakan ya lain. Tapi kan karena tidak kita nggak mungkin berperang kan. Nah cara yang terbaik adalah melakukan apa yang kita mampu. Doa dan pemboikotan. Nah pemboikotan produk ini bukan pengharaman, hanya sebatas sampai mereka memberhentikan serangan mereka. Nah gitu. Tujuannya untuk itu sebenarnya. Saya sangat yakin MUI bukan mengeluarkan pengharamannya, tapi pemboikotannya. Supaya kita berhenti dulu membeli ini karena ini semua adalah mengganggu umat Islam di sana. Dan itu terbukti memang secara internasional itu ada pengaruh, ada efek.
Karena mereka kan sekarang Israel mengeluarkan biaya perang setiap hari tidak kurang dari 4 triliun. Dan sekian banyaklah data-data internasional yang sudah ada. Itu memang mereka butuh biaya dan mereka disuplai oleh negara-negara seperti Amerika, negara Eropa, dan ini dari hasil perekonomian mereka. Ekonomi mereka ini adalah produk. Nah, produk ini kalau diboikot otomatis akan goyang. Mau nggak mau seperti itu. Nah, itu kurang lebih gambaran tentang masalah pemboikotannya. Jadi bukan pengharaman. Supaya kita jangan salah paham dalam masalah ini. Jadi clear ya, insya Allah ya. Dan masalah tadi apakah kita harus ikut atau tidak ikut? Tentu kalau karena saya berpindah, saya sarankan untuk mengikuti semampu kita. Tentu banyak sekali produk Yahudi. Bahkan mungkin yang kita pakai di media, handphone, komputer, mungkin tidak semuanya bisa. Tetapi yang kita mampu, sabun mandi, odol, nah itu kan yang disarankan gitu ya. Karena mudah terjangkau dan cukup banyak umat Islam yang mungkin tidak mampu. Mungkin ada juga di antara kita tidak tahu harus mengucapkan doa apa dalam doanya. Dia cuma bilang tolong saudara kami di Palestina. Tapi dengan dia memberhentikan belanja dia ke produk tertentu, maka akan sangat membantu dari dia pribadi. Nah seperti itulah. Kalau kita perorangan sih bisa ya, kita berhenti membeli produk ini gitu. Nah yang ini Ustaz yang butuh masukan ini yang warung atau toko, mereka kan pasti sudah terlanjur stok banyak nih. Apa ininya Ustaz? Lanjutkan sarannya gitu. Saya nggak bisa punya jawaban soal itu ya, karena memang sudah terlanjur ada fatwa. Tapi sekali lagi fatwa ini kan adalah anjuran. Anjuran. Walaupun memang MUI sudah sampai tegas mengatakan itu diharamkan. Di sini maksudnya adalah, ayo umat Islam peduli dong di saat ini aja. Ini jangan beli supaya kalian juga peduli dengan saudara kita di Palestina. Ini sudah terjadi pembantaian dan Israel ini nggak mau dinasehatin, betul. di lobby, diberikan masukan, nggak mau. Pokoknya ini saya mau lakukan dan memang itu sifatnya orang Yahudi. Mereka tetap mau apa yang mereka lakukan mereka anggap benar. Beberapa tentara Yahudi saya lihat sendiri cuplikan mereka membahasakan ini perang antara hak dan batil. Mereka anggap mereka benar. Ini agama kita, mereka itu memang harus dibantai, mereka harus begini dan begitu. Jadi memang sangat fatal. Jadi pemboikotan ini adalah hal yang positif sebenarnya. Nah, kalau ada orang sudah, ini menurut saya saran saja, kalau ada orang sudah terlanjur beli produk, dia sudah beli sampo, beli sabun, tapi dia baru tahu, ya udah dipakai saja. Jangan dia buang karena nanti mubazir. Tapi untuk membeli lagi dia berhentikan dulu. Sampai nanti mungkin UMU keluarkan lagi fatwa pembolehannya karena ini kan kasuistik. Terbukti selama sekian tahun penjajahan sudah berjalan 75 tahun belum pernah ada fatwa pemboikotan khusus produk Yahudi kan yang seperti sekarang. Tapi karena mereka membantai, nah sekarang kita lakukan. Berarti menandakan itu bukan pengharamannya. Pengharaman ini kasuistik, pengharaman untuk membeli sekarang kalau baru mau. Seperti jangan gitu. Insya Allah mudah-mudahan clear ya, Indra ya. Buat sekarang bingung juga ya, teman-teman yang punya warung itu lumayan bingung juga ya. Insya Allah mudah-mudahan dengan suatu kali dapat jawaban ya. Dan ini kesempatan sebenarnya untuk kita, karena orang Indonesia ini sangat kaya ya, masya Allah banyak orang pintar, banyak orang kreatif gitu ya. Harusnya sekarang ini kesempatan kita ngangkat produk kita nih. UMKM ya. Iya, UMKM gitu kan. Betul, angkat. Ya, kita ayo kita beli sekarang apa nih? Odol lokal gitu ya. Apalah air minum lokal, apalah segala macam. Itu kesempatan kita bisa lakukan itu. Jadi memang salah satu cara boikot ini adalah perjuangan kita. Kita mungkin saat ini berjuang memberikan dukungan baru 40 hari. Sedangkan saudara-saudara kita di Gaza sudah berjuang 75 tahun. Masa hanya dengan boikot terus kita mengeluh? Karena mereka di sana juga yakin dong saudara-saudara kita di Gaza, kami itu sudah punya rezeki. Dan rezeki kami itu mungkin sebagiannya wasilahnya dari masyarakat Indonesia. Dan itu mereka yakin banget. Terus juga boikot ini kan salah satu apa yang kita cintai terus melepaskan sementara. Tapi bagi saudara-saudara kita Muslimah Palestina itu mereka rela kehilangan putra putri mereka, ya kan? Rela kehilangan ayah ibu mereka untuk berjuang. Masa kita hanya dengan boikot membatasi minum, makan? Di sana mereka makan untuk berjuang. Nah kita di sini membatasi untuk memberikan dukungan perjuangan bagi saudara-saudara kita di jalur Gaza. Jadi memang terima kasih banget kepada teman-teman MUI yang sudah melakukan perjuangan seperti itu.